pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah Injil Tuhan. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Saudara terkasih, Injil hari ini berbicara tentang hal berpuasa. Murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, sedangkan murid-muridmu tidak?" Puasa adalah aturan agama, hukum agama Yahudi. Puasa artinya tidak makan, memutuskan untuk tidak memakan sesuatu. Ada yang mendefinisikan puasa berarti mengurangi makan, tidak makan makanan kesukaan, berbagi dengan yang menderita, dan sebagainya. Ini adalah sebuah pemahaman puasa yang masih sangat sederhana. Jika makna puasa adalah tidak makan, berhenti makan, karena menemukan bahwa selain makanan untuk tubuh, ada makanan lain untuk hidup sejati, hidup kekal, maka inilah makna puasa yang benar. Saya berpuasa bukan karena saya mengurangi makan, berbagi makanan, melainkan karena saya menemukan ada makanan lain yang lebih dari itu, yang menggantikan kebutuhan saya akan makanan harian. Sebab makanan itu menjamin hidup dan keselamatan. Murid-murid Yesus tidak puasa bukan karena mereka tidak mengindahkan hukum, tapi karena mereka sungguh-sungguh menemukan kebenaran hukum itu, yakni hidup dalam Allah. Tuhan ada di antara mereka, Ia yang dinantikan berada di tengah-tengah mereka. Maka benar kata-kata Yesus, jika mempelai itu diambil dari mereka, mereka akan berpuasa. Jika Tuhan meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa, puasa itu tepat karena para murid berhenti dari kegiatan makan dan memberi waktu khusus untuk berdialog dengan Tuhan melalui doa, meditasi, membagikan sedekah. Dan itulah puasa mereka. Karena dengan demikian, mereka terus mengalami hidup dalam Allah. Mari kita memberi makna baru dalam puasa kita setiap hari. Berani berhenti dari kesibukan pribadi, dari kerinduan untuk memenuhi kebutuhan jasmani semata-mata, dan kita berpuasa sebab kita haus dan rindu memberi waktu kita untuk berbicara dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Itulah puasa kita yang sejati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru, terima kasih atas perlindungan malam tadi, terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, hidup dekat denganmu adalah kerinduan kami, tetapi kami sadar kami sering menjauh darimu. Hidup keagamaan kami sering hanya formalitas, tanpa memahami makna sebenarnya.
bimbinglah kami agar kami bisa menjalani kewajiban agama kami dengan benar, sehingga mampu mendekatkan diri kepadamu dan merasakan betapa agung kasih-Mu kepada kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.